Oke, selamat malam teman-teman semuanya dan para viewer yang menonton mungkin ya. Sini kelompok dari mata kuliah e-service. Dari kelompok kita, kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang kami bikin, yaitu pembedahan mobile banking dari Livin by Mandiri. Ya, tentunya saya di sini tidak sendirian karena ada anggota kelompok, yaitu ada Mas Rifki Rais, terus saya sendiri Muhammad Tegar, terus ada Mas Fatah, ada Mbak Marla dan Mbak Ivoni. Lanjut ke yang mempresentasikan. Oke, proses bisnis dari Livin Baik Mandiri sama seperti bank-bank yang lain, yaitu pertama mencari nasabah. Dengan adanya mobile banking, ini calon nasabah yang dapat membuka rekening tanpa harus pergi ke cabang bank terdekat. Yang kedua ada menghimpun dan menyimpan dana nasabah. Dengan menggunakan mobile banking, nasabah dapat melakukan transfer dana dari rekening mereka ke rekening bank melalui aplikasi mobile banking mereka. Mereka dapat memindahkan dana dari rekening tabungan atau rekening giro ke rekening tabungan atau rekening investasi lainnya. Dan yang terakhir ada menjamin keamanan dan perlindungan data. Dengan menggunakan mobile banking, perusahaan perbankan harus menjamin keamanan sebuah data melalui monitoring setiap saat. Berikutnya ada analisis keamanan data. Yang pertama yaitu 2FA, di mana sistem aman yang menggunakan dua autentikasi untuk akses. Yang kedua ada biometrik. Ini tuh teknologi yang menggunakan data biologis atau karakteristik fisik untuk unik individu untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas seseorang. Lalu yang berikutnya ada MPIN, PIN transaksi mobile, mandiri mobile, yang kita pilih saat kita mendaftarkan SMS banking atau mobile banking atau mandiri online di kantor cabang bank Mandiri. Yang terakhir ada OTP, kode angka yang dikirimkan melalui SMS ke nomor ponsel yang terdaftar atau melalui alamat email terdaftar yang digunakan untuk verifikasi. Oke, baik. Selanjutnya ada tentang fitur Livin by Mandiri. Di sini ada gambarannya, fitur-fiturnya apa aja di halaman homepage Livin by Mandiri setelah login. Nah, beberapa fitur-fitur itu yang pertama ada login, yang pastinya ini akan masuk ke akun rekening masing-masing. Yang kedua ada transfer. Nah, transfer di Livin by Mandiri ini ada dua. Yang pertama ada transfer rupiah, yang kedua ada transfer falas. Transfer falas ini untuk mata uang asing. Terus ada top up. Nah, di zaman sekarang udah mulai banyak e-money atau e-wallet bisa top up langsung di situ. Terus yang keempat e-money. Nah, e-money ini bisa kita kolaborasi atau kita hubungkan sinkronisasi. Jadi ketika kita menggunakan e-money itu bisa langsung dari aplikasi Livin by Mandirinya. Terus yang kelima ada fitur QR bayar, seperti yang kita tahu di beberapa perusahaan atau di beberapa e-commerce ataupun di store-store itu sudah menggunakan QR code atau e-money untuk pembayaran-pembayaran transaksi. Terus ada fitur setor tarik. Nah, ini biasanya yang mager atau nggak bawa ATM bisa langsung dengan mudah mengambil ataupun menyetor uangnya langsung di ATM tanpa harus menggunakan kartu, hanya lewat aplikasi Livin by Mandiri itu sendiri. Terus yang ketujuh adalah layanan cabang. Nah, ini kita bisa tahu di mana lokasi-lokasi cabang terdekat. Terus juga kita bisa reservasi ketika kita ingin melakukan suatu hal yang diperlukan ketika di bank tersebut. Terus yang kedelapan ada info rekening. Di situ kita bisa lihat beberapa rekening-rekening kita yang aktif beserta saldonya. Bahkan kita bisa menggunakan fitur blokir kartu atau blokir sementara ketika ATM kita hilang dari aplikasi tersebut. Terus ada e-wallet. Nah, e-wallet ini sama kayak e-money tadi ya, itu langsung auto sinkron. Jadi kita bisa menggunakan e-money atau e-wallet itu langsung dari aplikasi Livin by Mandiri tanpa harus ke aplikasinya. Terus yang ke-10 investasi. Nah, di investasi ada kayak reksadana dan lain-lain. Di situ kita bisa menginvestasikan uang-uang yang kita punya uh, di rekening kita. Terus yang ke-11 Suka. Suka ini lifestyle-nya di Livin by Mandiri. Di situ kita bisa pesan tiket atau pesan hotel langsung di aplikasi Livin by Mandiri di menu Suka. Terus
Terus yang ke-12 ada promo. Nah, promo ini mungkin kayak hari-hari besar ataupun hari-hari spesial. Nah, di situ mereka menawarkan promo-promo yang beragam. Terus yang ke-13 pesan. Nah, pesan ini notifikasi misalnya ada suatu transaksi ataupun ada suatu kendala ketika kita menggunakan rekening. Nah, itu akan diberitahukan di menu pesan. Terus yang ke-14 ada pengaturan. Nah, pengaturan ini kita bisa kelola notifikasi dan lain sebagainya di sana. Terus yang ke-15 ada fitur logout ketika kita sudah selesai menggunakan aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya ada fitur yang akan ditambahkan. Mungkin ini hasil dari obrolan-obrolan kita sebelumnya, itu ada double security. Nah, fungsinya ini sebagai seperti keamanan, ya keamanan lebih lanjut lah, dengan cara setelah user memasukkan PIN, lalu pada saat sebelum melakukan transaksi, user harus memasukkan password untuk melanjutkan transaksi. Jadi transaksinya lebih aman dan lebih secure lah. Terus ada yang selanjutnya ada ATM terdekat. Nah, fitur ini itu fungsinya seperti mencari cabang-cabang atau ATM-ATM terdekat di sekitar kita tanpa perlu harus login dulu. Jadi seperti fast menunya terdapat ATM terdekat ini. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu ada rancangan perbaikan pada aplikasi Living by Mandiri. Yang pertama yaitu merancang kembali penataan menu aplikasi dan merubah color palette pada aplikasi agar lebih user friendly dan menarik. Yang kedua yaitu menambahkan fitur baru dengan tujuan memperjelas UI atau UX untuk memperkuat keamanan dan mempercepat akses user. Dan yang terakhir yaitu ada merelokasi menu yang bersifat quick akses seperti mencari informasi mengenai ATM terdekat, transfer, e-wallet, dan QR code. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.